Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Disik Kota Depok? Kembali lagi di podcast Disik Depok bersama saya Sahril Simomora. Kali ini kita kedatangan tamu penggiat literasi di Kota Depok. Ada dengan Pak Haji Balat dan Pak Jri yang biasanya kita berkegiatan di bidang literasi. Kali ini kita akan berbincang-bincang di podcast Distik hari ini. Kita kenalan dulu dengan berdua nih. Kita mulai dari Pak Fajri dulu deh. Pak Fajri, sehari-harinya apa sih aktivitasnya, Pak? Iya, terima kasih Pak Saril. Perkenalkan saya Muhammad Fajri. Kalau keseharian saya bertugas sebagai guru di SD Negeri Pondok Putri 1. Tapi di luar itu juga kegiatan literasi, kemudian numerasi dan sejenisnya, alhamdulillah juga banyak terlibat di sana. Kalau Pak Fajri sejak kapan sih mulai melakukan tulis-menulis? Kalau terkait dengan kegiatan tulis-menulis yang dalam artian kita bicara tentang literasi, mungkin dari kuliah barangkali ya Pak ya. Artinya bukan menulis untuk tugas kuliah gitu, bukan ya Pak. Artinya di luar itu juga ya memang kita concern untuk bagaimana trik untuk menulis yang goalsnya salah satunya itu saya ingin membuat satu produk buku yang memang itu yang akan jadi ya salah satu portofolio saya waktu itu kan. Nah, alhamdulillahnya 2018 itu buku pertama saya lahir waktu itu di situ. Kalau sampai sekarang sudah berapa buku yang Bapak buat? Aduh, itu kalau dihitung secara pasti saya agak lupa sih seperti berapa. Cuman kurang lebih kalau nggak salah itu terakhir bulan April kalau nggak salah itu ada satu buku, dua sebenarnya di bulan itu. Cuman itu buku bersama. Jadi saya berkolaborasi dengan salah satu rekan juga. Beliau juga guru juga, ada juga yang kepala sekolah dan pengawas juga. Itu yang ke-27 yang itu. Di luar buku semacam antologi, book chapter dan sejenis itu di luar itu. Berarti masih akan berkarya terus ya Pak Fajri ya? Insya Allah, insya Allah. Kemudian dengan Pak Haji Balat nih, ini penggiat literasi masyarakat kita nih, coba diperkenalkan dulu Pak. Iya, terima kasih Pak Syaril. Perkenalkan nama saya biasa dipanggil Haji Balat, tapi kalau untuk nama di resminya itu Cipta Haji Samsul Balat. Nah, tapi banyak orang lebih kenal ke Haji Balat. Itu Pak. Kegiatannya literasi di masyarakat apa Pak? Kegiatan saya selain ngelola rumah baca, juga sebagai penasihat forum TBM dan yang ini sebagai koordinator literasi masyarakat di TPLD. Ada sudah pernah juga buat buku Pak? Sama dengan Pak Fajri? Buku teman-teman yang penulis juga mendorong. Waktu itu saya pernah bekerja di penerbitan, interaksi dengan penulis-penulis karena saya hanya di bagian layout dan desain ya sebatas ayo dorong menulis. Nah, tapi dalam hati masih belum siap untuk menulis. Gitu. Ya, Sobat di Kota Depok nih, kita akan berbincang banyak dengan tokoh kita hari ini karena mereka adalah orang-orang yang giat berliterasi. Kita tanya dulu dengan Pak Fajri dulu ya, mengapa sih pentingnya literasi itu Pak? Kalau dari sudut pandang saya, jadi kita nggak bicara teoritis lagi ya Pak Saril di sini karena bosan kali kalau kita bicara apa itu literasi, pentingnya literasi dan sejenis. Tapi kita melihat kondisi yang ada di lapangan saat sekarang. Salah satu dorongan kenapa kurikulum kita berubah di era yang sekarang itu adalah hasil dari ranking PISA kita 2018 lalu itu yang ya bisa dikatakan mungkin jauh dari harapan. Nah, berangkat dari sana banyak gerakan-gerakan literasi yang dimotori oleh salah satunya juga dari stakeholder sendiri atau bahkan dari unsur masyarakat, dari pegiat dan sejenisnya. Mereka ingin membuat semacam formula bagaimana supaya keterbacaan. Jadi anak ini mampu membaca tapi tidak hanya membaca secara fisik, artinya membaca teks yang ada di buku dan sejenis seperti itu bukan, tetapi
dalam konteks yang lebih luas. Artinya disitulah kita gunakan istilah literasi di sini. Nah, literasi ini berarti kan secara etimologisnya itu kan berarti membaca, kemampuan membaca yang kita asumsikan bahwa tidak hanya sebatas membaca tulisan, tetapi bisa membaca keadaan, bisa membaca cuaca misalnya, atau membaca perasaan misalnya begitu Pak Haji ya di situ. Nah, ini yang generasi kita bukan sih berarti lemah, tetapi apa ya, kalau kita bicara itu berarti mereka belum sampai di bagaimana membaca secara menemukan arti makna atau menemukan sesuatu hal yang di luar dari isi konteks itu. Misalnya kan kalau kita melihat, nggak usah jauh-jauh deh, model soal yang ada saat ini kan banyak kecenderungan kalau misalnya yang menggunakan teks pasti soal bahasa Indonesia. Yeah. Nah, di situ dari soal bahasa Indonesia ini anak hanya menjawab sebatas siapa nama tokohnya, di mana dia lahir, yang notabene informasi itu sudah ada di dalam teks itu. Nah, kita pengennya literasi itu lebih dari itu. Jadi tidak hanya membatas itu, tetap membaca itu, tapi ketika dia kita korelasikan dengan mungkin taksonomi Bloom misalnya, itu mereka di tahapan antara C4 sampai C6, higher order thinking skill-nya. Nah, itulah yang dikembangkan sekarang, salah satunya diformulasikan salah satu organisasi yang ada di Amerika, p21stcentury.org itu, mereka membuat semacam formulasi yang kita sebut sekarang dengan 4C, 4C di situ kan. Nah, salah satunya itu adalah kemampuan critical thinking, problem solving, kemudian komunikasi, dan itu mutlak semuanya membutuhkan kemampuan untuk membaca di situ. Jadi kalau kita bicara penting atau enggaknya, ya saya rasa itu literasi itu nggak bisa dihilangkan dari kehidupan kita di situ. Kalau kita lihat sekarang tingkat literasi dia siswa lah, anak sekolah itu seperti apa Pak? Saya kalau untuk kondisi di Depok ini saya belum membaca secara detail ya Pak. Cuman kalau melihat dari beberapa satuan pendidikan yang khususnya SD ini, mayoritas itu PR-nya di literasi Pak. Di literasi misalnya kemampuan membaca teks narasi, deskriptif dan lain sebagainya. Tapi lebih luas lagi kalau globally di Indonesia, sekurang paham kalau nggak salah di NTT, bahkan kita sempat dengar salah satu berita yang sempat viral, anak masuk kelas 7 SMP belum bisa baca. Nah, itu kita belum bicara komprehensif dalam hal reading comprehension kan di situ kan, membaca komprehensif, tetapi dia bukan skill sejatinya, berarti keterampilan membacanya masih belum gitu, belum bisa baca karena kita asumsikan. Nah, itu selaras dengan hasil temuan dari UNICEF. UNICEF itu membuat semacam apa ya istilahnya, bacaan yang untuk orientasi literasi itu pembaca, kalau kita merujuk ke gradasi leveling untuk membaca itu masih di tahapan membaca yang masih butuh pendamping gitu Pak. Nah, itu banyak mereka karena salah satu tes untuk membaca itu kan EGRA, Early Grade Reading Assessment di situ. Nah, EGRA inilah yang salah satunya digunakan untuk instrumen untuk mengukur literasi dan numerasi tadi, tes PISA salah satunya di sana. Nah, itu di daerah terutama Indonesia Timur, NTT termasuk Indonesia Tengah itu masih sangat, bahkan mungkin bisa dikatakan masih buta huruf lah kita katakan. Kalau di Depok ini ya alhamdulillah, tetapi itu tadi tetap ada PR yang harus kita genjot lagi di sana. Sepertinya mungkin anak kita sekarang itu membaca literasi yang panjang masih itu ya. Masih agak berat Pak, karena berat, kan ya? Kalau kita dulu lah katakanlah ada gerakan 15 menit membaca sebelum belajar gitu kan. Saya sangat setuju, sepakat dengan itu, tetapi konteksnya tidak hanya sebatas membaca 15 menit selesai, habis itu belajar. Itu seakan-akan kayak ya kita lupa aja udah. Jadi menjadi semacam habit tapi tidak dikuatkan di sana, dan pada akhirnya yaitu tadi anak pandai membaca secara fisik, tetapi ketika untuk kemampuan dia memprediksi dan lain sebagainya, nah itu masih belum sampai di tahapan itu di situ. Kalau Pak Haji Balen tuh di masyarakat bagaimana Pak tingkat literasi masyarakat secara umum? Oke.
Makasih Pak. Untuk literasi di masyarakat, kalau menurut saya itu masih bukan karena buku ya. Kita bukan kalau masyarakat itu sebetulnya mereka haus ilmu. Cuman hanya bukunya aja masih jauh. Nah, buku itu ya, jadi banyaknya taman baca itu membantu. Saya udah banyak sekali yang saya coba, ternyata kegiatan-kegiatan yang di taman baca banyak anak-anak ikuti. Terus sebetulnya sih kalau menurut saya menarik, literasi di masyarakat, minat baca tinggi, hanya bukunya tidak terjangkau. Nah, terjangkau. Kembali lagi kita sortir, ternyata anak-anak itu punya passionnya masing-masing. Ada yang sukanya bacaannya apa, fiksi non fiksi atau bergambar kartun atau ya begitu. Nah, ketika mereka mencari buku bacaan yang sesuai passion mereka nggak temuin, mereka pasti pindah jadinya. Banyak kok Pak jadi. Berarti ragamnya ya, ragam jenis bukunya ya, koleksi buku, ketersediaannya ya. Koleksi bukunya mesti beragam juga di itu. Kalau yang di kelurahan-kelurahan itu bagaimana Pak sekarang? Kan di tiap kelurahan pojok itu baca. Iya, pojok baca. Banyak saya perhatikan Pak. Itu kayak terakhir saya lihat ada di RSUD. Bahkan saya handphone, saya foto ada pojok baca, di situ ada playground yang ada lemari buku juga tapi dikunci. Dikunci lemarinya. Jadi hiasan aja ya. Takut rusak bukunya kan. Kalau untuk di kelurahan dan kecamatan bisa juga ada, tapi nggak terlalu aktif. Makanya itu sebaiknya memang harus melibatkan masyarakat atau memang diserahkan mungkin pengelolaannya di masyarakat yang oleh teman-teman pegiat literasi yang ada. Karena berdasarkan catatan kita di Depok ini sudah banyak, yang paling banyak ada di Kecamatan Pancoran Mas. Berarti yang di kelurahan, di kecamatan, di kantor-kantor keberfungsiannya sekarang yang harus diaktifkan ya. Betul Pak. Untuk Pak Fajri nih, apa sih upaya kita dalam rangka melakukan peningkatan literasi? Kalau kita melihat upaya itu berarti kita harus melihat dulu segmentasinya Pak. Artinya pertama pastikan dimensinya itu misal dari diri kita sendiri lah, personal gitu ya. Kalau personal ya tetap kembali kepada kita masing-masing, dalam artian kalau memang kita ingin menguatkan kemampuan kita dalam membaca dan sebagainya, tetap ya secara konvensional ya dengan membaca di situ kan. Artinya kita nggak memahami konteks atau konsep materi tentang astronomi. Ya berarti itu yang kita kuatkan. Kita cari referensi sumber buku atau sejenisnya yang terkait dengan astronomi. Kalau misalnya kita yang lingkupnya lebih luas, katakanlah kalau mungkin saya kan di sektor formal gitu, beda dengan Pak Aji gitu ya Pak. Artinya kalau kita bicara di sektor formal, kita bisa bermain dengan regulasi Pak. Nah regulasi kita memang kalau yang mewajibkan belum ada, tetapi dalam bentuk seperti saya lupa ininya, tapi dari Permen pun juga ada yang mengatur tentang bagaimana minat baca. Kemudian kalau di kabupaten kota lain bahkan itu ada sampai dibuat perwalnya, peraturan bupati itu terkait dengan gerakan literasinya Pak. Nah gerakan literasi itu kalau misalnya kita breakdown ya tadi, misalnya jadi ada dari unsur formal, dari unsur non formal dan informal di situ. Jadi ada untuk yang untuk di satuan pendidikan resmi ini di bawah pemerintah maupun sektor swasta. Kemudian ada dari unsur keluarga dan juga di masyarakat. Nah kalau misalnya kita bicara di formal, kita harga mati harus ada perpustakaan Pak. Setiap satuan pendidikan. Praktis itu dibutuhkan. Kalau hanya masih kita bicara sebatas pojok baca dan sejenisnya, itu tidak akan optimal. Kalau misalnya pojok baca itu di setiap kelas ada, itu mungkin bisa mewakili fungsi dari perpustakaan sekolah. Tetapi kalau misalnya pojok bacanya hanya sebatas, ya itu tadi yang dicontohkan sama Pak Aji ya Pak Aji ya. Jadi ada, wujudnya fisiknya ada, tapi penggunaan dan kebermanfaatannya itu belum, bahkan masih terkunci kan, berarti artinya dibatasi atau mungkin sebatas hiasan aja gitu ya, kita ekstrimnya gitu kan. Nah kalau kita bicara ke situ berarti kedua,
fisik nggak cukup kalau kita bicara tentang membaca. Jadi membaca itu kan aktivitas, tetapi kalau aktivitas tidak diiringi dengan tadi sarananya, misalnya sumber bacaannya kita tidak disediakan, ya mungkin anak ini sebenarnya dia haus akan bahan bacaan, haus akan ilmu, dia inquiry-nya tinggi, tetapi ketersediaan sumber bacaannya yang kurang. Nah itu juga jadi problem juga akhirnya Pak. Jadi ya memang sinergisitas sih kuncinya kalau bagi saya. Kalau di masyarakat gimana Pak? Bagaimana cara meningkatkan Iya. literasi di masyarakat? Meningkatkan literasi di masyarakat gini Pak. Seperti yang tadi banyak sekali yang konsultasi kepada saya untuk Mas Aji, saya pengen buka rumah baca bagaimana? Yang ditanya apakah saya harus punya izin resmi dan lain-lain, terus bagaimana untuk selanjutnya, itu banyak sekali pertanyaan ke saya. Tapi saya garis bawahi dorongan untuk buka rumah baca itu secara keuntungan tidak menguntungkan bagi si Pengelola. Belum tentu mengelola. Nah, lalu outputnya rumah baca ini siapa? Outputnya ya anak-anak itu secara personal, secara individu, anak-anak yang tadinya kebutuhan bermain kurang di rumah dan tidak ada kegiatan interaksi sosial di teman-teman. Taman baca, rumah baca, pojok baca jadi tempat interaksi sosial bagi mereka. Seperti kita ketahui sekarang udah gawai sudah Merajalela ya. mereduksi masalah interaksi dengan teman-teman dan lainnya. Akhirnya rumah baca itu sebenarnya menjadi solutif. Ya, terus bagaimana yang tadi meningkatkan, contoh ya, kuncinya hanya 3 atau 4 nih. Pertama, ada pengurus dulu di titik itu. Di titik itu bisa itu Pegiatnya ya. perpustakaan di sekolah sudah ada pengurusnya, atau di rumah baca sudah ada pengurusnya. Yang kedua adalah programnya sudah ada belum. Yang ketiga perangkat. Ya rak buku, ya buku-buku termasuknya itu. Itu aja ada. Yang keempat tempat. Banyak sekali di kita Pak, teman-teman punya kegiatan rumah baca tapi tempatnya masih berpindah-pindah karena nggak nomaden, masih nggak punya tempat tetap, hanya singgah-singgah gitu. Seperti yang termasuk yang dikelola oleh Jawa Barat itu Kolecer, kotak literasi cerdas. Di situ ada kotak yang kalau nggak salah di Depok ini dapatnya 2 atau 3 Kolecer dikirim dari provinsi. Sejauh ini ya kalau taman itu tutup kan diletakkannya di ruang terbuka. Taman itu tutup otomatis nggak terjangkau Kolecer itu. Nah itu salah satu contoh aja. Akhirnya ya kembali lagi kolaborasi, sinergitas itu penting. Jadi sesuatu pengurus kalau menjalankan sendirian juga sulit pengurus. Jadi setiap ini banyak sekali di daerah yang saya temuin itu bahkan mereka oleh pengawas atau dinas pendidikan setempat diberikan izin operasional di beberapa daerah di luar daerah ya. Mereka artinya mendukung. Ada kemudahan gitu ya. Dimudahkan untuk taman baca. Nah, saya kurang tahu nih kalau di Depok sejauh mana, tapi mudah-mudahan berikutnya ada kemudahan sehingga teman-teman euforia teman-teman di taman baca, pegiat literasi berikutnya bisa lebih semangat lagi. Dan sebentar lagi September Hari Aksara Internasional. Nah, mudah-mudahan ngerayakan bersama. Biarnya ya. Pak Fajri dan Pak Aji ini juga masih anggota tim pengembang literasi daerah Kota Depok berarti betul, ya. Betul. Iya. Bagaimana nih peran TPLD ini di Kota Depok gimana Pak? Iya. Kalau dari saya yang artinya TPLD ini kan semacam organisasi yang membidangi terkait dengan bagaimana menguatkan gerakan literasi ya Pak ya. Bukan bagaimana membuat gerakan literasi. Jadi artinya peran kita sebagai motor penggerak itu di belakang. Gitu. Artinya
ketika ada misalnya tadi dari Pak Haji, banyak taman bacaan yang memang mungkin mereka nggak tahu secara prosedural untuk mendirikan dan sebagainya, kita support di situ. Misalnya di sekolah nih, ada sekolah yang ingin membuat gerakan literasi, atau misalnya ingin membuat semacam apa ya, kita katakan misalnya produk literasi lah, kita katakan membuat buku misalnya. Kita siap, kita support untuk misalnya untuk coachingnya, untuk pendampingannya sampai produk jadi pun kita siap. Nah, salah satu bukti adalah ketika Gebiar Hardinas tahun lalu, 2024 ini bulan Mei kemarin. Nah, itu ada produk yang sudah kita coba pendampingan, kita sandingkan, kita display, bahkan dari para penguji yang datang itu malah, Pak, ini boleh dibeli, ini belinya di mana ya Pak? Misalnya seperti itu. Jadi banyak buku-buku yang mungkin bagi mereka ini, oh ini cocok nih misalnya kan, atau katakanlah ini ya saya cari selama ini gitu kan. Padahal bentuknya ya mungkin kalau dibilang misalnya itu dalam bentuk buku profesional ya masih jauh lah dikatakan. Tetapi secara konten, isi di dalamnya itu memang kita sesuaikan di situ Pak. Jadi kalau misalnya nggak mungkin kita membuat misalnya produk anak untuk kelas, nggak usah bicara kelas lah, untuk sekolah dasar misalnya. Tapi isinya tentang drama percintaan. Nah itu kan mau nggak mau kita cut di situ. Alhamdulillahnya memang kita garis bawahi ya terkait dengan sara dan bias gender itu insya Allah sih nggak ada. Jadi udah masuk sortir. Disitulah salah satu peran TPLD salah satunya. Nanti mudah-mudahan di bulan Juli ini kita akan mengadakan rapat kerja dan di situ kita akan merancang program-program yang nantinya akan insya Allah sampai 2025 kalau nggak salah Pak Haji ya. Nah itu Lanjut. ya kalau lanjut insya Allah gitu. Kalau dapat amanah, tapi setidaknya sampai 2025 nanti kita akan banyak ya pokoknya kejutan lah. Kita katakan di situ terkait dengan bagaimana mudah-mudahan kita ikut berperan dalam artian untuk penguatan dan peningkatan literasi di Kota Depok ini di situ. Kalau Pak Haji nih, Ya. peran TPL untuk ke literasi di masyarakat bagaimana Pak? TPLD ya sejauh ini karena TPLD di Depok ini masih terhitung awal dan masih di tahun-tahun Memulai ya, tahap memulai. Tapi setidaknya secara demografi aja kita harus pahami kalau di Depok itu bukan harusnya ya, kalau di Depok itu kan banyak kampus populer di Indonesia adanya di Depok. Ya. Kita kembalikan itu ke apa? Itu aslinya, bukan Depok ini bukan kota mall atau apa, kita kembalikan. Nah, bagaimana caranya Depok ini jadi kota literasi, Kota yang literat ya. kota yang literat. Nah, proses-proses ini melalui apa aja, dan saya udah coba beberapa, bagus nggak itu memungkinkan sebetulnya, dan kita udah punya Ada potensi ya Pak. potensi untuk menuju itu udah bisa. Dan dari SDM yang ada kita bisa tinggal digerakkan bersama, pasti tercapai. Nah, kembali lagi ke ini yang kompakannya aja semua. Nah, saya bawa buku. Ini adalah contoh. Ini baru beberapa karena yang ada di saya kebetulan ini. Ini adalah karya dari teman-teman yang ada di Taman Baca. Ini salah satunya. Ini yang pertama ya, sebentar. Ini yang kita ada program di Forum Taman Baca, itu ada program Orang Depok Menulis. Jadi kita udah mencoba, ayo kita gerakan menulis, dan mau kontennya menarik tidak menarik, tapi menulis aja nulis dulu. gitu ya? Menulis aja dulu. Ya. Nah, itu. Oke. Ini yang awal kalau saya perhatikan tulisannya sih, kalau menulis kan ada kode-kode apa namanya, tujuan menulis, terus ada itu. Tapi ya nggak apa-apa, sejauh ini masih awal-awal, dan ini ada yang, jadi ada beberapa segmen, ada pelajar, terus ada anak menulis, tapi bukunya saya nggak ada, dan akhirnya ini sebenarnya ada 8 semuanya, tapi yang di saya ada ini karya teman-teman di Depok. Yang terakhir belum diselesai itu lansia menulis. Lansia menulis kita dorong. Jadi ada juga ya Pak ya?
Ada karena orang Depok menulis itu kita bikin segmentasi Segmentasinya, anak-anak, umum, pelajar, dewasa. dewasa dan lansia. Hanya yang lansia ini agak sulit. Nah, itu. Ini salah satu saja kalau literasi di Depok itu sebetulnya maju karena belum terwadahi aja. Itu, Pak. Pak Fajri dan Pak Haji, coba apa sih triksnya untuk kita bisa mendapatkan atau memilih bacaan yang sesuai dengan yang, minat kita, bakat kita seperti apa, Pak? Salah satu yang bisa kita gunakan kalau saya dari sudut pandang formal, dari undang-undangnya tentang perjajahan buku kan sudah ada, Pak. Nah, kita rujukannya dari sana aja. Artinya kalau kita bicara buku teks, kan kalau bahan-bahan kita belum bicara ke minat ya, Pak. Artinya apa yang harus dicerna sama mungkin di usia produktif, usia sekolah itu sudah disediakan regulasi yang mengatur tentang anak usia berapa membaca tentang apa. Di situ bahkan sampai jumlah halaman, per halaman itu isinya apa aja. Misalnya dalam satu halaman itu maksimum terdiri dari satu paragraf yang tidak lebih dari 6 kalimat misalnya. Atau misalnya ada juga kalau untuk yang fase A itu hanya satu kalimat, tidak boleh lebih dari 8 kata. Kemudian full harus berwarna, mewakili, jadi dibalik isinya gambar, ada keterangan yang mewakili isi dari gambar itu. Nah, itu salah satunya. Jadi kita bicara tentang perjajangan buku di situ, Pak. Jadi dari mulai kelompok A, B, B-nya itu kemudian B, C sampai F. Nah, itu masing-masing udah ada gradasi masing-masing. Nah, kalau bicara kita dengan minat, paling simpel adalah kalau misalnya ini pengalaman saya juga ketika mendampingi teman-teman yang concern ingin belajar serius untuk menulis itu, kembali kepada habit kita. Ya, kita bicara banyak juga terkait dengan misalnya saya kecemplung jadi guru, padahal saya pengen jadi dokter misalnya kan. Cita-citanya ingin jadi dokter atau bahkan orang tua ingin sekolahnya ke sekolah teknik, tapi sebenarnya dia passionnya di seni misalnya, Pak. Nah, kita nggak usah bicara ke situ, tapi kita bicara yang keseharian kita dulu. Artinya mau itu berangkat dari hatinya atau bukan, tetapi kalau itu sudah dilakukan berulang kali dalam keseharian, udah menjadi habit, itu akan dengan sendirinya dia mungkin dengan meremaja, dia bangun tidur disuruh nyeritain dalam satu hari dia ngapain aja, dia mampu. Nah, dari situlah kita mulai mengangkat, oh ini anak kayaknya minatnya lebih kemana misalnya. Kalau kita bicara tentang temanya dan sejenisnya, misalnya dia anak kok lebih ke seni misalnya, ya kita sediakan itu terkait dengan sumber bacaan tentang seni dan di situ. Apalagi kalau misalnya kita melihat sekarang dengan diferensiasi kurikulum, Pak Saril, kan anak terfasilitasi secara bukan hanya miskonsepsi yang beredar kan gaya belajar gitu ya, Pak ya, auditori dan sejenisnya itu kan, padahal bukan hanya sebatas gaya belajar, tetapi anak punya kebutuhan apa misalnya, itu yang harus difasilitasi oleh salah satunya satuan pendidikan di tempat dia belajar di situ. Nah, disitulah justru yang lebih berperan adalah ketika kita mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depannya. Kalau kita bicara mungkin kalau misalnya di masyarakat, di keluarga terutama, kalau berangkatnya itu dari diri sendiri, pasti kita tahu passion kita di mana gitu, Pak. Yang susah itu kita itu kan menentukan, bukan menentukan tadi, ini anak sukanya apa? Punya pilihan. Gitu, punya pilihan kemana gitu kan. Nah, di situ jadi itu lebih ke bagaimana bisa kita menyediakan, itu tadi anak punya keinginan, kita kasih jalan di situ, Pak. Kalau di sekolah biasanya ada ekskul. Nah, salah satunya misalnya kan ada kegiatan, kalau misalnya kalau di SD kan Pak, ekskul ekstrakurikuler. Kalau misalnya di SMP itu semacam ya science clubs, kemudian robotik dan sejenisnya di situ. Wah, luar biasa perbincangan kita hari ini ya. Saya tambahin, Pak. Bagaimana, Pak? Iya, tadi kan agak keminat bakat ya. Kan tadi menumbuhkan apa, Pak, bagi anak. Ya. Ada banyak juga ya curhatan dari anak-anak yang ada di rumah baca itu,
diceritakan ke kakak-kakak relawan di rumah baca. Dan itu lebih menarik Pak sebetulnya. Itu mereka anak-anak di rumah baca itu cenderung terbuka kepada kakak-kakak relawan itu yang lebih belum tentu terbuka kepada orang tuanya. Nah, akhirnya kita melihat ada problem yang lain di situ. Problem ketika mungkin parentingnya ya kan tadi untuk menyediakan fasilitas di sekolah. Lebih kuat lagi kalau misalnya orang tua punya keinginan anaknya misalnya menjadi pilot. Bisa didorong dari buku-buku pesawat dari kecil. Nah, ini saling ini aja ya Pak ya artinya. Ini pengalaman juga Pak, pengalaman saya ketika ponakan jatuhnya. Ponakan itu dia kalau sekarang kalau nggak salah itu naik ke kelas 3 kan, SD. Itu minatnya itu pokoknya kalau ditanya kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi dokter. Tapi keseharian memang dia punya ketertarikan di bidang aviasi Pak. Nah pas kita bahkan malah jadi kayak saya yang nggak nyambung gitu. Artinya ketika dia ngobrol dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan omnya, dengan saya salah satunya itu Om, nih kita mulai landing nih Om dari sini misalnya. Jadi simulasi ini Pak, apa namanya? Game simulasi aviasi itu Pak. Jadi dia menerbangkan pesawat, kalau misalnya dia menerbangkan Boeing harus di titik meter keberapa harus mulai take off-nya gitu kan. Nah, beda dengan misalnya misalnya simulasinya dengan menggunakan helikopter gitu kan. Nah, itu salah satu tadi. Kita bisa memfasilitasi dan apa namanya bisa tahu passion si anak itu kan di situ. Ya, itu karena kebanyakan kebanyakan orang tua yang nggak memulai dari situ, akhirnya besarnya si anak itu hanya ngikutin orang tuanya. Karena kemauan orang tua gitu ya Pak. Nggak, maksudnya kalau orang tua itu nggak mengarahkan, anak saya akan jadi apa? Akhirnya si anak itu hanya meniru. Contoh orang tuanya supir, besarnya juga nggak keinginan lain, jauh-jauh ya. Nggak ada keinginan lain, gitu. Supir, jadi peran orang tua juga besar ya. Sangat besar. Terutama menyiapkan bahan bacaan untuk anak-anak. Salah satunya. Dimulai dari pendidikan informal, itu. Baik, Pak Fajri, Pak Haji, pembicaraan kita luar biasa nih. Ini pesan nih ke sobat distrik nih di rumah nih, Pak Fajri sama Pak Haji Balat, apa nih pesannya agar meningkatkan literasi? Bagaimana Pak? Yang pertama, secara konsisten tambah sumber referensi atau sumber literasi minimal 1 bulan sekali. Artinya kita tahu kalau kita bicara di Depok ya, mall, tempat makan di luar dalam artian yang mungkin dari yang harga merakyat sampai yang paling mahal itu kalau awal bulan itu nggak ada yang sepi Pak. Artinya kalau kita bicara dengan sumber literasi kita bisa berpikir ekstrim dalam artian mereka belum memposisikan literasi ini sebagai hal yang bukan si urgentnya, artinya yang diprioritaskan. Nah dari situlah kita mulai. Jadi satu gerakan simpel aja. Jadi 1 bulan 1 buku. Saya ini pengalaman yang diceritakan ke saya dari salah satu rektor di kampus saya dulu. Itu beliau dalam 1 bulan, waktu itu berarti sekitar tahun sebelum 2010. Beliau dalam 1 bulan itu harus membelanjakan minimal 500.000. 500.000 itu di tahun itu mungkin untuk buku-buku referensi utama itu masih banyak yang harga di bawah 50.000, bukan bajakan gitu Pak maksudnya. Nah dari situ saya terpikir, jadi menginspirasi saya, bahkan perkara dibacanya kapan itu nggak masalah, yang penting itu tadi tambah buku minimal 1 bulan 1 buku aja. Berarti tiap keluarga itu ada anggaran untuk buku gitu betul, ya Pak ya? Betul Pak, betul. Jadi kalau Pak Haji gimana Pak? Apa perasaannya ini untuk sobat distrik? Pesan ya? Iya. Literasi itu sekarang tidak hanya sebatas baca tulis, lebih skill malah ya. Lebih banyak lagi karena ada digital, ada numerasi, ada literasi kewargaan, budaya, terus ada literasi finansial. Nah, ini menjadi
PR bagi Bapak Ibu yang ada untuk membimbing anak-anak, bagaimana kita memahami anak-anak dan kita bisa bentuk anak-anak dari sekarang. Nah, bagi Bapak Ibu, kalau penonton Sobat Disdik, kalau ada yang ingin membuka taman baca bisa kontak saya di nomor ini. Silakan, nggak apa-apa, nanti hanya konsultasi. Kita akan bimbing dari TPLD Masyarakat. Koordinator, kebetulan saya Pokja Masyarakat. Pokja Koordinator Literasi Masyarakat. Itu Pak. Terima kasih nih Ya. Pak Fajri dan Haji Balat. Sobat Disdik, demikian perbincangan kita mengenai literasi hari ini sangat menarik. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini membuat kita semakin terbuka bahwa literasi itu adalah sesuatu yang penting untuk kita, untuk masyarakat kita, untuk anak peserta didik di masyarakat juga. Bagaimana agar literasi itu memasyarakat semakin berkembang sehingga nih masyarakat kita semakin cerdas ya. Demikian Sobat Disdik, apa yang kita bincang hari ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi para sobat didik yang di rumah dan dimanapun agar kita selalu meningkatkan literasi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.